Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah tambahan materi atau pembahasan di Riyadhus Shalihin bab ke-35, di mana sebagian kemarin sudah ditulis dan di-share di tulisan sebelumnya, yaitu tentang hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Di tulisan sebelumnya ada beberapa poin, dan tentu bisa dilihat lagi, bahwa Allah telah menetapkan seorang suami laki-laki itu menjadi pemimpin baik di rumah tangga maupun di masyarakat, dan tingkat yang lebih luas dan lebih tinggi lagi. Karena memang ada dua alasan, Allah memberikan menetapkan laki-laki menjadi pemimpin. Kemudian wanita atau istri yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga taat kepada suaminya, baik dalam larangan maupun perintah, dan hal-hal apa saja yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemarin juga sudah disebutkan beberapa contoh bentuk ketaatan seorang wanita, yaitu wajib memenuhi apa yang diinginkan oleh suami, dan juga dilarang melakukan amal-amal sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang tanpa izin dari suami. Kali ini kita akan membahas beberapa hadis. Yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian, masing-masing dari kalian semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti atas kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, pemimpin pemerintahan, mereka adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajul ra'in ala ahli baitihi, laki-laki menjadi pemimpin untuk rumahnya, untuk semua penghuni rumahnya. Wal mar'atu ra'iyah, dan wanita atau istri juga pemimpin untuk rumah suaminya dan untuk anak-anaknya. Fakulukum ra'in, Rasulullah kemudian menegaskan lagi, mengulangi lagi, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua dari kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini masih oleh Imam Nawawi dimasukkan bab kewajiban seorang istri untuk suami, karena di sini disebut ada seorang wanita atau seorang istri. Namun selain itu ada pelajaran yang sangat umum sekali, sebagaimana sudah kita dengar terjemahnya tadi, bahwa ternyata semua orang tidak bisa menghindari, semua dari kita itu Allah amanati menjadi pemimpin. Di sini disebutkan dengan kata-kata ra'in. Ra'in itu kalau untuk sebuah profesi sebenarnya artinya penggembala. Kenapa? Karena memang pemimpin itu seperti penggembala. Secara bahasa pun ra'in itu artinya adalah memelihara, menjaga. Karena memang seorang pemimpin itu harus menjaga dari segala yang berbahaya, menjaga segala bentuk kebaikan yang harus dipenuhi untuk
yang digembalakan atau untuk yang dipimpin. Jadi pemimpin berarti harus memikirkan, mengusahakan berbagai bentuk kebaikan untuk yang dipimpin atau rakyatnya. Ya, kalau di rumah berarti untuk keluarganya. Ya, di sini Rasulullah mengatakan ya bahwa Al-Amir, ya, pemimpin sebuah wilayah, dia adalah pemimpin untuk wilayahnya, kemudian pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat. Ya, kemudian laki-laki menjadi pemimpin untuk keluarganya, ya, mulai dari istrinya, anak-anaknya, dan siapapun yang menjadi tanggung jawabnya yang hidup bersama dia. Mungkin ada adiknya, mungkin ada orang tuanya, mungkin ada siapa lagi yang ada di rumah itu semua menjadi tanggung jawabnya laki-laki yang memimpin di situ, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti atas apa yang dilakukan dalam memimpin. Nah, khususnya di sini adalah terkait dengan wanita. Nah, wanita ya juga pemimpin, ya, dia mengurusi, mengelola, menjaga rumah dan isinya serta anak-anaknya, ya. Jadi anak-anaknya itu pendidikannya bagaimana, kesehariannya bagaimana, kemudian rumah juga kesehariannya bagaimana, ini menjadi tanggung jawab seorang istri. Meskipun suami juga pasti bertanggung jawab secara keseluruhan, tetapi secara lebih rinci adalah seorang istri, dan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa karena memang setiap orang tua adalah pasti akan memimpin, minimal adalah untuk keluarganya. Tentu pertanggungjawabannya di hadapan Allah berbeda-beda. Semakin banyak, semakin luas, semakin tinggi tingkat kepemimpinannya, tentu tanggung jawabnya juga semakin besar. Semakin banyak orang yang dipimpin, semakin luas wilayah jabatannya, wilayah kerjanya, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Bidang-bidang yang dipimpin Anda itu juga semakin banyak, tentu juga tanggung jawabnya semakin besar. Ya, suami tanggung jawabnya lebih besar dibanding istri. Sebagaimana suami juga dia di bawah tanggung jawabnya dibanding pemimpin yang lebih tinggi di atasnya. Ya, ini adalah amanat kepemimpinan yang pasti dimiliki oleh setiap kita dari Allah SWT. Terkait dengan tanggung jawab seorang istri di sini adalah dia bertanggung jawab selain kepada Allah adalah kepada suami, karena suami adalah pemimpinnya. Maka seorang istri di antara bentuk ketaatannya, dia harus selain mentaati, seorang istri adalah menghormati suaminya. Sebagaimana hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kuntu amiran," seandainya aku boleh memerintahkan ahadan, ya, seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan dan sahih. Jadi ini menunjukkan kedudukan seorang suami sebagai pemimpin seorang istri yang wajib ditaati dan wajib dihormati. Sehingga andai, ini cuma pengandaian, ya, bahwa andai ada orang yang boleh disujudi, ya, maka suami seorang istri diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Ya, tentu memang maknanya secara hukum jelas bahwa tidak boleh
ada bentuk sujud kepada selain Allah, jelas tidak boleh. Tetapi hadis ini punya makna tentang kedudukan dan kemuliaan seorang suami, seorang pemimpin di hadapan seorang istri. Hadis ini sebenarnya latar belakangnya adalah ketika ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau datang ke daerah Syam. Ya, daerah Syam itu adalah Palestina dan sekitarnya. Di sana beliau melihat masyarakatnya banyak sujud kepada uskup atau tokoh agama. Lalu ketika Mu'adz bin Jabal pulang ke Madinah, atau ketika masih di sana, beliau berpikir kalau uskup saja dan tokoh agama saja mereka disujudi, tentu Muhammad sebagai Rasulullah lebih berhak untuk disujud. Maka ketika beliau pulang ke Madinah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku menyembah engkau?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak." Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah menjawab, "Tidak. Apakah kamu akan menyembah kuburanku ketika aku telah meninggal?" Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan juga tidak. Oleh karena itu, kalau begitu kamu tidak usah menyembah aku, dan tidak boleh ada penyembahan terhadap manusia. Jadi jelas tidak ada penyembahan kepada manusia. Namun hadis ini hanya pengandaian untuk menggambarkan tentang kedudukan dan kemuliaan suami sebagai pemimpin di hadapan wanita yang wajib ditaati, dihormati. Dan ternyata ketaatan kepada suami, kesolehan seorang wanita di hadapan suami, ini juga menjadi salah satu jalan menuju ke surga. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhulal jannah. Kalau ada seorang wanita yang meninggal dan suaminya ridho, suaminya rela, maka wanita itu masuk surga. Yang dimaksud adalah bahwa ketika ada seorang wanita meninggal, suaminya tidak sedang jengkel, sedang tidak marah dan tidak kesal kepada istrinya, insya Allah wanita ini adalah masuk surga. Ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa istrinya adalah istri yang baik, ya, sehingga tidak membuat suaminya kesal, tidak membuat suaminya marah. Ya, berarti bisa jadi istrinya adalah selain taat kepada Allah juga taat kepada suaminya, sehingga suaminya adalah tidak kesal dan rela dengan keberadaan istri. Tentu bentuk-bentuk kesal yang dimaksud di hadis ini adalah kekesalan atau kemarahan seorang suami karena perilaku seorang istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal yang memang lagi-lagi tidak bertentangan dengan agama. Kalau misalnya seorang istri melakukan perintah-perintah Allah tapi suaminya adalah kesal, berarti kesal yang di sini kesal yang tidak menghalangi seorang wanita untuk masuk surga. Karena berarti kesal di sini adalah kesalnya atau kesalahannya seorang suami, bukan kesal yang dibenarkan secara syar'i. Masih ada beberapa hadis, ya, tetapi barangkali ini bisa dijadikan catatan tambahan terkait dengan hak-hak suami atau kewajiban-kewajiban istri untuk suaminya. Yang jelas dalam sebuah hadis juga ini sedikit peringatan juga, ternyata
wanita itu menjadi salah satu fitnah yang cukup besar bagi laki-laki. Hadis muttafaqun alaih, ya, di mana Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah atau ujian yang paling yang cukup berbahaya buat laki-laki melebihi seorang wanita. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kemudahan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.